kekurangan, terus disampaikan. Kalau kemarin sambil ngantuk atau kemarinnya belum paham, sampaikan lagi. Ini insya Allah lebih paham lagi. Terkait dengan masalah tata cara berwudu yang sempurna yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum kita sampaikan, kira-kira yang pertama kali apa? Coba. Yang pertama dulu saja. Kalau kita melakukan wudu supaya sempurna sesuai dengan contoh Rasul, yang pertama apa? Coba benar nggak? Niat. Niat dulu lah. Dulu ada nggak? Ini kalau pertamanya sudah beda, nanti kita nanya. Makanya saya tanya yang pertama dulu. Biasa kalau kita berwudu, pertama kali yang kita lakukan apa? Niat. Ibu-ibu sama, Bu? Sama niat. Nah, kita tidak menyalahkan, tidak. Tapi kalau kita menurut petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudu yang sempurna sesuai sunnah Rasul, yang pertama adalah bersiwak. Oh. Sebelum berwudu, sebelum berniat, kita digunakan untuk gosok gigi. Nah, berarti kan belum pernah nih. Belum pernah. Jadi yang pertama, kadang-kadang yaitu bersiwak. Kata-kata siwak ini adalah satu perbuatan dalam rangka untuk menggosok gigi dengan cara dalakan, yaitu menggosok-gosok. Kalau di zaman Nabi yaitu dengan al-araq, yaitu batang ara. Batang pohon ara. Jadi batang pohon ara ini batangnya sifatnya kayak serabut. Kalau dibuka kulitnya maka kayak serabut-serabut. Maka itulah yang biasa digunakan oleh Rasul dan juga para sahabat sebelum berwudu. Nah, pada intinya adalah bersiwak atau gosok gigi. Ini yang pertama. Ini ilmu baru ini, punten kan? Ilmu baru. Dan yang kedua, baru kalau sudah bersiwak atau gosok gigi, yang kedua adalah niat. Ini saya sampaikan secara ijmal dulu, global dulu. Satu, bersiwak atau gosok gigi. Yang kedua, berniat. Yang ketiga, membaca Bismillahi. Yang ketiga, kira-kira sudah belum? Pas itu sih, Bismillah sih. Jadi saya ulang, pertama gosok gigi, yang kedua berniat, yang ketiga membaca Bismillahi. Cukup dengan Bismillah saja dalam satu keterangan. Itu Bismillahi. Baru yang keempat, yaitu membasuh telapak tangan. Mulai kita berwudu yang biasa, yaitu membasuh telapak tangan. Yang kelima, berkumur-kumur dan sekaligus menghirup air ke hidung. Sedalam-dalamnya, kecuali ketika nanti puasa. Yang kelima, yang keenam yaitu al-istinsyar, menyemburkan air yang tadi telah dihirup dengan hidung ataupun masuk ke dalam mulut, disemburkan kembali. Yang ketujuh yaitu membasuh wajah. Nanti lebih lengkapnya akan kita sampaikan nanti. Saya ulang dulu, yang pertama gosok gigi atau bersiwak. Yang kedua niat. Yang ketiga Bismillahi. Keempat cuci tangan. Yang kelima berkumur. Yang keenam menyemburkan lagi. Yang ketujuh basuh wajah atau muka. Yang kedelapan ghuslal yadain, basuh tangan. Yang kesembilan usap rambut, kepala. Lepas wudu apa? Lepas teori. Kepala. Nanti kepalanya bagaimana ngusapnya? Nanti lebih lanjutnya nanti. Kemudian yang kedelapan, dari mengusap kepala langsung telinga. Yaitu mengusap telinga luar ataupun dalam.
Yang ke-11 basuh Kaki. kaki. Nah, ini salah sudah urut sama. Tertib ya, tertib. Dan setelah itu masih ada sunnah Rasul terkait dengan masalah wudhu. Yang ke-12 berdoa. Doa. Ada doa setelah berwudhu. Nah, yang terakhir yang ke-13 sempurnanya wudhu yang dicontohkan Rasul. Setelah itu semua selesai, baru melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Super wudhunya itu. Itu ada 13. Itu yang dicontohkan oleh Rasul terkait dengan masalah berwudhu. Jadi yang pertama gosok gigi atau bersiwak, 2 niat, 3 membaca bismillah. Nah, 3 ini kita sampaikan. Terkait dengan masalah gosok gigi atau bersiwak, hal ini ada dasar atau ada dalilnya dari Rasulullah SAW, yang mana bahwa bersiwak atau bergosok gigi, hal ini pada dasarnya merupakan salah satu sunnah Rasul yang dimasukkan dalam permasalahan al-fitrah, yaitu kebersihan. Jadi membahas tentang al-fitrah, kebersihan atau kesucian, nanti ada dalam hadis disebutkan 6 jumlahnya. Nanti ada hadis yang lain ada 10 dan lain sebagainya. Terlepas dari 6 atau 10 tentang perbuatan-perbuatan fitrah yang dicontohkan oleh Rasul, bahwa siwak merupakan salah satunya, yaitu menggosok gigi. Sampai-sampai Rasul menyatakan, kapan kita disunahkan untuk bergosok gigi atau bersiwak? Pada dasarnya adalah yastahabbu fi jami'il awqat. Setiap saat kita itu disunahkan untuk gosok gigi. Ini artinya hadis yang membahas tentang sunnah bersiwak atau gosok gigi yang sifatnya adalah mujmal. Artinya tidak terkait dengan waktu kapan. Artinya kapanpun kita mau gosok gigi, hal itu adalah dibolehkan atau bahkan disunnahkan. Maka gosok gigi ini adalah mutahharah lil fami, membersihkan mulut. Yang kedua, perbuatan gosok gigi adalah mardatin lirabbi, satu perbuatan yang bisa membawa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun secara muayyan, kalau kita bicara tentang ilmu fikih, jadi kalau muayyan ini adalah satu perbuatan yang terkait, bisa jadi dikaitkan dengan waktu, bisa jadi dikaitkan dengan tempat, itu namanya muayyan. Ada ikatannya ada. Jadi diikat dengan waktu atau diikat dengan tempat. Itu namanya dalil muayyan atau ta'yin. Dan termasuk asiwak atau menggosok gigi, ini ada dalil-dalil yang sifatnya ta'yin. Itu dikaitkan dengan amal-amal tertentu, dengan satu waktu tertentu atau tempat tertentu. Yang pertama, menggosok gigi itu disunahkan ketika berwudu. Artinya hendak berwudu. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, laula an asyaqqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak ma'al wudu, maka aku sungguh akan perintahkan kepada mereka agar menggosok gigi ketika hendak berwudu. Nah, hal ini memberikan satu petunjuk bahwa wudu ini kalau sampai tidak memberatkan atas umatku, kata Rasul, maka wajib hukumnya. Tapi khawatir hal ini nanti akan memberatkan, maka oleh para ulama yaitu mengambil satu istidlal dalil, maka hukumnya adalah sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau kita melakukan tetap akan mendapatkan pahala. Maka yang pertama, kesempurnaan berwudu itu diawali dengan bersiwak. Maka kalau ada siwak,
ya alhamdulillah kayak batang arak, ya itu siwak. Atau kalau tidak pakai batang arak, maka bisa menggosok gigi dengan gosok gigi dengan makjunnya. Makjun itu pasta gigi, odol. Hal itu boleh. Atau kalau para kiai-kiai dahulu sikat gigi tidak membawa, batang arak juga tidak ada, maka dalam rangka melaksanakan sunnah sebelum berwudu supaya gosok gigi ya pakai tangan. Iya. Niatnya adalah bersiwak walaupun hanya dengan tangan. Iya. Sebab yang namanya siwak artinya dalakat. Pada intinya adalah menggosok-gosok gigi. Dengan apa? Ya dengan apa yang ada. Maka kalau di zaman Rasul yaitu dengan batang arak, pohon arak. Ya kalau misalkan sekarang mau ada kesempatan dengan gosok gigi, pakai odol pun hal itu boleh. Kalau toh nggak ada, ya pakai jari. Iya, iya. Ini dalam rangka niat untuk bersiwak. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, bersiwak atau gosok gigi itu secara muayyan dianjurkan ketika hendak berwudu. Yang kedua, bersiwak atau menggosok gigi, hal ini pun juga dianjurkan indah sholat, ketika hendak melakukan sholat. Maka di zaman Rasul, para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahkan sekarang pun juga masih ada. Kalau kita naik haji ke sana, ketika mau sholat sudah berdiri, safnya sudah siap, nanti ada yang Iya. Nah, iya, benar. Bertanya, mau tanya dijawab. tahu. Jadi Mau tanya udah sudah jawab. safnya siap semua. Iya, iya. Kalau orang sana aslinya Iya, atau iya. orang-orang dari sekitar Madinah, Makkah, yang di sekitar Timur Tengah, Iya. biasa membawa pohon arak, Iya. ya jadi batang pohon arak. Nanti gosok gigi dulu, gitu. Baru Allahu Akbar. Bahkan kadang-kadang imamnya pun sebelum takbir Allahu Akbar, sebelum niat itu gosok gigi dulu pakai batang pohon arak itu. Jadi tidak pakai gosok gigi sikat dan juga pakai odol, tidak, cukup dengan batang pohon arak. Iya, iya. Jadi indah sholat, ketika hendak sholat. Hari ini hadisnya bersama. Laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholati. Jadi kalau hal ini tidak memberatkan atas umatku, maka sungguh aku perintahkan kepada mereka agar menggosok gigi ketika hendak sholat. Subhanallah. Yang ketiga, perintah untuk menggosok gigi yaitu inda qiraatil Quran, ketika hendak membaca Al-Quran. Hal ini pun juga ada hadisnya. Yang keempat, inda dukhulil bait. Jadi ketika hendak masuk ke rumah, maka itu ada sunnah. Iya, iya. Jadi setiap kita habis bepergian, kemudian pulang ke rumah, maka disunahkan yaitu cuci tangan dan juga menggosok gigi. Itu ada sunahnya. Sampai ada dalam satu hadis yaitu dari Al-Miqdad ibni Syarih anak Abi Iqal, Sa'al Aisyah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu bi ayyin kana yabda'un nabi idza dakhala baitahu. Wahai ummul mukminin, apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali ketika masuk ke dalam rumahnya? Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anhu, yaitu istri Nabi, menjawab, bisiwak. Yang pertama dilakukan adalah menggosok gigi. Ini yang keempat. Yang kelima, waktu di mana kita diperintahkan untuk menggosok gigi. Yang kelima, inda al-qiyam li sholatil lail, ketika hendak melakukan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Ini ada hadisnya. Itu ada 5
waktu Iya. atau 5 tempat di mana kita dianjurkan atau disunahkan untuk menggosok gigi. Tapi keumuman ya pagi, sore, Iya, itu. hendak tidur, bangun, tidur. Ya nggak apa-apa, hari itu boleh. Tapi secara muayyan, secara takyin yang ada sunnah Nabi itu sudah banyak sekali kalau dilakukan semua. Hendak wudhu, hendak sholat, hendak membaca Al-Quran, hendak masuk rumah. Ya. Yang kelima, ketika akan melakukan sholat malam, ya minimal 2 kali, pagi, sore. Nah, gosok gigi ini lebih lanjut diterangkan oleh Syekh bahwa Rasulullah SAW ketika siwak itu istimal auda al-arok, yaitu menggunakan batang pohon arak. Ini kecil, tapi kalau dibuka kulitnya Iya. nanti bagai berserabut. Oh iya. Itu bisa menyehatkan gigi dan memutihkan gigi. Atau kalau tidak ada, pada intinya melakukan siwak adalah tasuru bihi tanqiyatil fam wa tanzifil asnan. Siwak itu fungsinya adalah untuk membersihkan mulut, mengharumkan mulut, dan juga untuk membersihkan gigi. Maka hal ini dari keumuman fungsinya, maka bisa istiqmal al-firsyah al-asnan, bisa menggunakan gosok gigi ma'al ma'jun, bersama dengan pasta giginya. Odolnya. Hal itu boleh. Atau kalau nggak ada semua, pakai tangan. Kalau zaman dulu pakai Bata. bata. Pakai bata. Kecekan itu tadi ya. Ya kalau nggak bata pakai Abu. abu. Ya. Abu. Yang intinya kan untuk itu. Iya. Tapi zaman modern kan pakai gosok gigi. Pasta. Ya pakai pasta gigi. Tapi walaupun itu modern, hal itu boleh. Untuk ringkasnya, kalau yang namanya siwak itu pakai batang pohon arak itu. Maka kalau di sana masih banyak yang melakukan. Walaupun kalau di rumah ya pakai gosok gigi, pakai odol. Tapi ketika mau wudhu, ya praktisnya dikantongin, kemudian dipakai. Nah, itu tentang siwak yang pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu. Iya, Tad. Sebelum lanjut, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul kata Ustaz bahwa ilmu itu kalau diulang-ulang baru mantap, Tad. Jadi kalau hanya sekilas satu kali mendengar itu ya sekilas itu. Dan ini mengenai gosok gigi itu pernah baca ini Ustaz. Hanya kan baca. Jadi ya sekedar baca aja, sekedar bacaan aja, titik, tidak ada lagi keterangan apa. Kalau Ustaz ini kan live, dia langsung jadi jelas. Nah ini kalau sholat di Pleret, di belakang pasar Pleret itu kan ada masjid besar tuh, masjid Batu dari Pak Harto tuh, kan banyak jamaahnya. Nah itu imamnya itu tadi mau tanya tadi Ustaz, mau sholat itu kan sudah qomat, lalu dia imamnya maju. Itu sebelum maju itu gosok dulu. Kata saya ini ngapain? Kita nggak nyambung karena ilmunya nggak ada tadi. Jadi sebetulnya ya kok mau sholat saja, mau jadi imam itu dia baru maju. Juga dia takwa gitu. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya ya aneh aja yang ada. Nah ini sebetulnya untuk kayu yang itu yang tadi tuh di Panjunan juga banyak gitu. Jadi kalau begitu kan saya tiru lah gitu. Makasih Ustaz. Jadi artinya tadinya kan lihat yang begitu kelihatannya aneh gitu. Mau sholat, kalau tadi Ustaz kan katanya sikat gigi kalau mau wudu itu sudah biasa. Saya tadinya mau tanya, itu mau sholat tapi gosok itu apa memang sunnahnya gitu aja. Jadi ya itu jelas tadi urusan. Jadi kalau perlu ngasih contoh ke Madinah, di sini ada. Ada. Dia itu kan orang NU kan. Dipelatih orang NU itu. Jadi tidak atau juga NU banyaknya ya. Artinya memang itu sunnah gitu. Jadi memang dia melakukan. Ya di saku itu dia ngurus satu baru maju jadi imam gitu. Jadi artinya ada waktu sholat pun seperti itu. Jadi kalau begitu ya kita harus bekal misalnya. Ya, kalau tidak tahu ilmu memang apa? Iya, jadi kita ilmunya nggak nyampe. Itu sunnah. Gitu. Ya dalam rangka berniat memang melaksanakan sunnah.
Walaupun gosok giginya, insya Allah gosok gigi di rumah. Iya. Tapi sunnah dalam rangka menggunakan siwak itu. Jadi makna siwak sendiri itu memang dalam pengertian dalaka, menggunakan batang pohon arak itu. Itu namanya sunnahnya begitu. Ya karena bisanya tahu itu saya kan anti sop tidak terdepan, jadi selalu terdepan. Di sop jadi selalu tahu. Hanya di sana itu imamnya ada dua kan. Yang sepuh, ya artinya yang disepuhkan, ada yang masih muda. Nah yang mudanya ini yang bawa sikat tadi tuh. Kalau yang sepuhnya enggak, dia sikat lagi kan. Kok masih muda gitu. Jadi karena kita ilmunya belum nyampe ke sunnah sana, tahunya sebelum wudhu saja. Jadi susah-susah ngapain? Kok tinggal Allah pada itu sikat dulu gitu. Terima kasih tadi keterangan itu jelas. Belum jelas. Sedikit kurang berapa menit. Hanya saya tambahkan satu tambahan yang lain. Kemauan atau ada semangat untuk mencari ilmu. Yes. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya semua. Amin. Amin. Kalau saya membaca satu kitab bahwa dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daqaiq, beliau berkata, pertanda seorang hamba akan mendapatkan as-sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman, dan juga kebahagiaan, dan juga an-najah, keselamatan di akhirat, yaitu ketika hamba itu selalu ingat akan mati. Dan ketika seorang hamba dia tidak ingat akan mati, sebaliknya dia pun akan mendapatkan yaitu as-saqawah, kecelakaan, ketidaktenangan baik di dunia sampai di akhirat. Kemudian beliau Al-Imam Ad-Daqaiq mengatakan, ketika seorang hamba dia tidak ingat akan kematian, maka di sana akan terjangkit 3 penyakit pada dirinya. Jadi ada 3 penyakit pada dirinya. Ketika seseorang tidak selalu mengingat, tidak mengambil iktibar atau pelajaran dari kematian. Apa 3 penyakit itu? Yang pertama, malas untuk taubat. 1, malas bertaubat. Yang kedua, dia akan malas untuk melakukan amal soleh. Yang ketiga, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian, maka dia itu akan tamak dengan dunia dan qanaah dengan agama. Tamak itu artinya rakus. Rakus dengan dunia, tapi qanaah dengan agama. Qanaah itu apa qanaah? Benar enggak? Ngalah. Nerima impandum kalau orang Jawa. Kalau masalah agama qanaah. Dah dikit ya enggak apa-apa, pokoknya inilah diterima belah, guys. Enggak ada usaha untuk rakus, enggak ada. Iya. Kalau urusan dunia rakus, urusan agama qanaah. Masa bodoh. Pokoknya ada apa yang ada, dah terima baiklah, masa bodoh. Nah, itu penyakit orang yang tidak bisa mengambil pelajaran terkait dengan kematian. Malas taubat, malas beramal soleh, dia tamak dengan dunia, qanaah dengan agama. Nah, hal ini mengambil satu gambaran sebaliknya, sehingga orang yang dia insya Allah akan selamat dunia akhirat, itu dia akan selalu ingat dengan kematian. Artinya bisa mengambil pelajaran dari kematian. Maka orang yang bisa mengambil pelajaran dari kematian, di mana kematian merupakan salah satu dari 2 guru yang ada, kata beliau. Sebab guru di dunia itu ada 2. Ada guru yang langsung mengajar, ini Pak Mas Duki, guru, itu memang guru. Ada guru yang lain, yaitu kematian, yaitu guru yang tidak bisa berbicara. Itu adalah kematian atau mayit. Nah, kalau seseorang bisa mengambil pelajaran dari guru yang tidak bisa berbicara, yaitu mayit atau kematian, maka dia akan melaksanakan 3 hal tandanya. Pertama, dia rajin bertobat. Yang kedua, dia rajin beramal soleh. Yang ketiga, dia akan tamak dengan agama, qanaah
dengan dunia. Oh, ya, Itu kebalikannya. Urusan agama kayaknya kurang terus ilmunya gitu. Walaupun kemarin sudah disampaikan sampai lagi nggak apa-apa, masih kurang terus. Itu satu pertanda orang yang dia insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Adapun urusan dunia dia qanaah, dapat sekian alhamdulillah, dapat sekian alhamdulillah, dapat sekian alhamdulillah. Itu qanaah namanya. Orang yang seperti ini akan tenang dunia dan juga selamat di akhirat. Maka mudah-mudahan dengan kita tamak, wah pengen ngaji lagi, wah masalah wudhu si kecil, gak apa-apa kecil, diulang lagi gak apa-apa, tamak, gitu ya. Rakus. Walaupun ada masalah sholat, dulu Pak Zikaryani sudah hampir khatam. Oh, ya yang lain juga biasa menyampaikan, bukan masalah dulu pernah atau tidak. Sifat tamak dengan agama, dengan ilmu merupakan satu pertanda dia siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan sebagai satu tanda bukti bahwa kita diberi kemudahan oleh Allah bisa mengambil pelajaran dari guru yang tidak bisa berbicara. Mudah-mudahan, amin. Jadi yang pertama kembali ke masalah fikih, yaitu kesempurnaan berwudu. Pertama diawali dengan gosok gigi, nanti bersiwak. Dan nanti suatu saat untuk hadiah doa bersama ya bersiwak lah. Jadi yang biasa kan sarung, sajadah kan sudah sering, jarang dipakai ya siwak. Kalau nggak ada yang lain kita lanjutkan yang kedua. Sedikit mungkin Ustaz. Ya, kalau kita punya baju kotor pasti dicuci ya. Iya. Semakin kotor terus Ya, dicuci. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan siwak. Kotoran apa sih yang melekat di mulut kita sehingga sampai segitu hati-hatinya untuk menjaga kebersihan? Barangkali ada gambaran Pak. Mohon di sehingga sampai kotoran. segitu gitu. Pada dasarnya kotoran itu nanti ada dua macam, ada kotoran maknawiyah dan hissiyah. Kotoran yang muncul di dalam mulut ini ada kotoran yang bersifat maknawiyah. Mungkin ada kotoran-kotoran yang disebabkan perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan orang. Itu namanya kotoran maknawiyah. Mungkin riba atau mungkin mencaci maki orang, atau mungkin bentak-bentak anak. Nah, misalkan ini kan kotoran semua itu. Ini namanya kotoran maknawiyah. Lah ada pula kotoran yang bersifat hissiyah. Itu bisa dilihat oleh panca indera kita. Bisa dilihat oleh mata. Kalau nggak bisa diraba. Kalau tidak bisa diraba, mungkin bisa dicium. Mungkin kayaknya nggak ada, tapi setelah dicium kok bau. Nah, itu kan kotoran. Itu kotoran yang bersifat hissiyah. Maka dengan gosok gigi atau dengan nanti ketika berwudu dengan kumur-kumur, itu adalah bisa dibersihkan dengan itu. Jadi kotoran-kotoran baik maknawiyah ataupun hissiyah itu akan bisa hilang bersamaan dengan siwak dan juga dengan berkumur-kumur atau madom. Itu nanti akan kita sampaikan. Ya pada intinya ke sana. Berarti sisa makanan. Ya sisa makanan dan lain. Itu yang nyata. Iya. Itu Tapi kan tidak nyata. hissiyah. Jadi kalau maknawiyah itu tidak nyata, Iya. nggak bisa Tidak diraba, nyata. nggak bisa dilihat, tapi ada. Tapi kalau hissiyah itu nyata, bisa dilihat, mungkin bisa diraba, mungkin bisa dicium dan lain sebagainya. Nah maka dengan bersiwak ini akan bisa membersihkan baik maknawiyah ataupun hissiyah, itu yang jelas. Mungkin ada sisa makanan dengan gosok gigi akan hanyut, nah itu kan Hilang baunya. bisa hilang baunya dan lain sebagainya. Ya itu kan mau sholat padahal tadi.
Artinya kok susah-susah gini, mungkin karena sunahnya itu tadi ya. Jadi kita nggak tahu lah apa yang akan. Jadi pada intinya kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum itu tidak melihat keutamaannya apa, fungsinya apa. Iya. Ketika Rasul memberikan sunnah, para sahabat Sudah. pada intinya ini melaksanakan perintah Iya. Allah dan sunnah Rasul. Itu para sahabat. Saking ada satu riwayat yang sahih bahwa pada satu peperangan yang dilakukan oleh Rasul, para sahabat melawan orang-orang kafir pernah mengalami kekalahan. Kemudian setelah mereka berpikir, dicari-cari apa itu penyebabnya, kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalian telah meninggalkan sunnahku. Oh iya. Apa sunnah Rasul yang ditinggalkan para sahabat? Walaupun sering dilakukan, tapi ketika mau berangkat perang meninggalkan sunnah Rasul, yaitu bersiwak. Ketika wudhu siwak, ketika sholat siwak, ketika mau perang dia tidak bersiwak. Maka dengan sebab itulah kalah dalam peperangan. Itu ada. Kemudian ada sunnah hadis yang sahih pula. Ada seorang sahabiah, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengajukan sesuatu kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya datang kepada engkau ya Rasul, minta izin ceraikan saya dengan suami saya ya Rasulullah. Sampai ada apa? Engkau datang kepadaku minta izin agar cerai dengan suamimu. Disampaikan oleh si wanita ini, ya Rasulullah, suamiku tidak pernah melakukan siwak. Itu sampai masalah kecil demikian dibawa-bawa dalam rumah tangga. Nah artinya ini bukan masalah kecil atau besarnya. Iya itu. Bukan karena yang lain, si wanita tadi dengan sebab bahwa siwak itu sunnah. Dan suaminya kok tidak mau melaksanakan sunnah itu, maka minta cerainya. Bukan masalah mulutnya kotor atau tidak, bukan. Tapi meninggalkan sunnah Rasul itu bisa membawa bencana. Itu sampai sedahsyatnya demikian. Jadi kalau sudah sunnah itu akal nggak nyampe kita tadi ya. Jadi kalau sudah sunnah, maka para sahabat tidak menggunakan akalnya. Ini sunnah. Iya udah. Titik. Walaupun kalau dipikirkan secara seksama nanti masuk akal. Karena yang ada manfaat ini dan ini. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, sifat mereka ketika ada sunnah, ada perintah, ada contoh Nabi, sami'na wa ata'na sudah. Jadi tidak nanti apa, tidak. Ini perintah Allah, perintah Rasul, sunnah Rasul dan lain sebagainya. Siwak dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Jadi bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat sahnya, bukan. Tapi ini perkara yang disunnahkan. Maka alangkah baiknya barang siapa yang mengamalkan insya Allah berpahala, dan barang siapa yang tidak mengamalkan ya tentunya tidak mendapat pahala. Maka dalam rangka melaksanakan sunnah, kalau toh tidak membawa gosok gigi, tidak membawa batang pohon ara, ya, dengan jari-jari saja. Ya dengan niat ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang enak pakai batang tebu. Kalau cukup begini, terus kerja. Saya lihat zaman dulu tuh para kiai-kiai itu pakai semua. Nah itu saya nggak ngerti. Malah saya lihatnya jember apa pak? Ilmu dulu kan? Bisa jadi Apaan ya? Iya. Ya itu orang nggak punya ilmu tuh gitu. Apaan? Ya saya juga kemarin di Pleret, di mana kian dia? Iya, di Pleret itu tan. Dia itu mau maju, Gus ngapain kata saya tinggal Allah Akbar aja kalau gosok-gosok dulu gitu. Baru Allah Akbar. Lebih ini imam Jumat apa? Mampu beli om Jambung. mampu gosok gigi. Ini ada tambah ilmu. Iya. Mudah-mudahan insya bisa. Kita aja menertawakan, padahal kita menertawakan itu nggak ngerti. Masih ada yang lain, Bang? Kami ada yang tutup. Mampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Lagi-lagi insya Allah untuk besok Senin malam Selasa itu kegiatan rutin di Bapak Haji Karyanya. Mangga insya Untuk Allah. Bapak dan